Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang naibul fa'il atau di dalam kitab Jurmiyah babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab yang membahas tentang maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan. Istilah lainnya, istilah yang cukup familiar yaitu naibul fa'il. Maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan atau naibul fa'il. Secara gampang bisa kita katakan naibul fa'il itu adalah subjek dari pada kalimat pasif gitu ya. Misalnya contoh seperti ini, Doroba Zaidun bakron. Doroba telah memukul sapa Zaidun Zaid bakron ing bakar. Zaid telah memukul bakar. Ini kalimat aktif. Doroba kata kerja aktif. Kalau kalimat ini kalimat aktif. Kemudian kita mau memunculkan naibul fa'il, berarti karena ini maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan, maka fa'ilnya dibuang, fa'ilnya hilang. Kemudian maf'ul bih atau objeknya ini pindah ke tempatnya fa'il, pindah ke sini. Karena maf'ul bih itu asalnya nasab, pindah ke tempatnya fa'il, maka berubah menjadi dibaca rofa. Asalnya bakrun menjadi bakrun. Nah, bakrun inilah yang namanya naibul fa'il. Doroba memukul, kemudian dipasifkan menjadi duriba, kalimat pasif, kata kerja pasif. Sehingga duriba bakrun, bakar telah dipukul. Duriba wis dipukul, sopo bakrun bakar. Tetap kalau makna kitabnya pakai sopo, naibul fa'il itu sama dengan fa'il. Nah, subjek ini ya, subjek pada kalimat pasif. Kata kerjanya nanti juga dipasifkan. Begitu. Asalnya nasab menjadi rofa, fa'ilnya dibuang. Kemudian bagaimana cara membuat kata kerja pasif? Seperti ini ya. Kata kerja pasif itu kalau istilah nahwunya fi'il mabni majhul. Majhul ini pasif. Fi'il kata kerja bentuk pasif gitu ya. Baik, ini yang fi'il madi. Fi'il madi ini ada dua cara melihat berapa jumlah hurufnya. Yang pertama, kalau hurufnya 3 sampai 4, fi'il madinya kalau 3 sampai 4 huruf, maka huruf yang pertama di dhammah, huruf sebelum akhir di kasroh. Huruf pertama di dhammah, sebelum akhir di kasroh. Tapi kalau hurufnya 5 ke atas, 5 atau lebih, maka huruf pertama dan kedua yang hidup di dhammah. Lagi ya. Kalau hurufnya terdiri dari 5 atau lebih, maka huruf pertama dan kedua yang hidup di dhammah, huruf sebelum akhir di kasroh. Yang sebelah kiri ini contoh yang 3 sampai 4. Fa'ala 3 sampai 4, huruf pertama di dhammah, sebelum akhir di kasroh. Fu menjadi fu, sebelum akhir ain menjadi fu'ila. Yang 4, af'ala menjadi uf'ila. Ini ya. Huruf pertama di dhammah, sebelum akhir di kasrah. Kalau 5 ke atas seperti fa'ala, ta, fa, alif, ain, lam, 5 huruf. 5 ke atas 5 atau 6 huruf begitu ya. Huruf pertama dan kedua yang hidup di dhammah. Huruf pertama yang hidup ta, huruf kedua yang hidup fa, berarti dua-duanya di dhammah. Tufu. Sebelum akhir ain di kasrah, ila. Karena berhubungan fa-nya di dhammah, maka huruf sesudahnya yang asalnya alif berubah menjadi wawu, tufu ila, karena dhammah gandengannya itu wawu. Ing fa'ala 1 2 3 4 5 ada 5 huruf. Maka pakai cara yang kedua. Huruf pertama di dhammah u, huruf pertama yang hidup. Huruf kedua yang hidup adalah fa. Karena nun ini mati, maka huruf yang dihitung huruf hidup yang kedua adalah fa. Maka fa ini yang di dhammah, ungfu. Sebelum akhir di kasroh, ila, itu ya. Berarti kalau hurufnya 5 atau lebih, maka huruf pertama dan kedua yang hidup di dhammah. Ing fa menjadi
ungfu, begitu ya. Ini kalau yang fi'il madhi. Kemudian yang fi'il mudhari'. Yang fi'il mudhari' hanya ada satu cara. Berapapun hurufnya, caranya cuma ini, yaitu huruf pertama di dhammah, sebelum akhir di fathah. Ini gampang ini, karena cuma satu cara kalau fi'il mudhari'. Yaf'ulu menjadi yuf'alu, yufa'ilu menjadi yufa'alu, yang fa'ilu menjadi yungfa'alu, yatafa'lalu menjadi yutafa'lalu. Gitu aja ya. Tinggal huruf pertama di dhammah, sebelum akhir di fathah, itu saja fi'il madhi. Jadi tidak ada dua cara. Berapapun hurufnya, rumusnya cuma itu saja. Itu adalah cara membuat kata kerja pasif atau fi'il mabni majhul dari fi'il madhi yang hurufnya 3 sampai 4, kemudian yang hurufnya 5 atau lebih, kemudian yang fi'il mudhari'. Itu ya, sudah ya. Baik, kita ke pembagiannya. Naibul fa'il sama dengan fa'il, pembagiannya yaitu ada naibul fa'il isim dhohir dan naibul fa'il isim dhamir. Sama dengan fa'il konsepnya. Berarti jika naibul fa'ilnya berupa isim dhohir, maka fi'il yang dipakai adalah yang tasrifan urutan ke 1 dan 4. 1 itu kalau naibul fa'ilnya laki-laki, 4 itu kalau naibul fa'ilnya perempuan. Yang isim dhamir semuanya ya, 1 sampai 14 bisa terpakai semuanya. Baik, kita contohkan yang ini sekarang. Al-muslimani, nasaral muslimani al-muslimati. Nasara wis nulung sapa al-muslimani muslim loro, 2 muslim, al-muslimati ing muslim akeh. 2 muslim telah menolong muslim muslim perempuan banyak ya. 2 muslim laki-laki telah menolong para muslimah atau muslim perempuan banyak. Ini adalah kalimat aktif. Nasara menolong. Maka kalau ada perintah ubahlah menjadi kalimat pasif dengan naibul fa'il isim dhohir, maka cara yang pertama fa'ilnya dibuang karena memang maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan, dibuang. Kemudian maf'ul bih atau objek pindah ke tempatnya fa'il menjadi naibul fa'il, penggantinya fa'il. Dan yang asalnya nasab dibaca rofa menjadi al-muslimatu, jamak muannas salim, rofanya memakai dhammah. Begitu. Kemudian fiilnya nasoro dipasifkan menjadi nusiro. Karena naibul fa'ilnya perempuan, maka fiil yang dipakai adalah urutan ke-4. Nasoro, nasoro, nasuru, nasorot. Nasorot dipasifkan menjadi nusirat. Nusirat al-muslimatu, para muslimah telah ditolong. Ini naibul fa'il isim dhohir. Kemudian dari sini misalnya ada perintah ubahlah ke naibul fa'il isim dhamir, maka caranya mirip dengan yang fa'il, yaitu nama orang ini kita tulis dahulu al-muslimatu. Kemudian fiilnya di tasrif. Al-muslimatu kita tulis dulu menjadi mubtada, nanti kedudukannya. Fiilnya di tasrif yang asalnya nasoro. Al-muslimatu itu perempuan banyak, huwa huma hum, hiya huma hunna. Hunna berarti perempuan banyak, tasrifan nomor 6. Nasoro kalau tasrif ke-6, nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Nun, sod, ro, nun. Dari sini yang dikatakan huruf terakhir tetap ro. Nasoro huruf terakhir ro, maka tasrifan ke bawah semuanya yang dianggap huruf akhir tetap ro.
Kemudian dari nasorna baru dipasifkan, nusirna. Sod itu huruf sebelum akhir si, huruf pertanyaan nun dhamah, nusirna. Al muslimatu nusirna. Yang ini dua muslim telah menolong para muslimah. Kali ini para muslimah telah ditolong. Kali ini para muslimah itu mereka telah ditolong. Ini contoh yang fi'il madhi. Sekarang coba kita buat yang fi'il mudhari'. Yang suruh Zaidun Khalidaini, yang suruh sedang menolong sapa Zaidun Zaid, ini fa'il. Khalidaini ing Khalid loro, nama orang Khalid, dua Khalid. Zaid sedang menolong dua Khalid, fi'il mudhari'. Jadikan kalimat pasif dengan naibul fa'il isim dhohir, maka Zaidnya dibuang. Setelah itu maf'ul bih atau objeknya kita pindah ke tempatnya fa'il atau subjeknya dan dibaca rofa. Khalidaini itu dua, berarti isim tasniyah, nasab objek ya, karena jadi objek maka dibaca nasab aini. Kalau rofa maka berubah tandanya adalah alif. Ya ini dirubah jadi alif menjadi khalidani. Ini naibul fa'il atau pengganti fa'il. Khalidani ini isim tasniyah dan sudah rofa. Sekarang fi'ilnya yang suruh dipasifkan menjadi yungsoru, dhamma awalnya fathah sebelum akhir. Yungsoru khalidani. Kalau yang atas Zaid sedang menolong dua Khalid. Kalau yang bawah dua Khalid telah ditolong, begitu. Ini naibul fa'il isim dhohir, ya ini naibul fa'ilnya. Sekarang naibul fa'il isim dhamir. Dari kalimat yungsoru khalidani diubah menjadi naibul fa'il isim dhamir. Nah, caranya berarti nama orangnya kita tulis dulu khalidani, fiilnya baru di tasrif. Khalidani itu laki-laki jumlahnya 2, berarti huwa huma, tasrifan nomor 2. Yang suruh yang suroni, gitu ya. Khalidani yang suroni. Kemudian yang suroni kita pasifkan, huruf awalnya di dhammah, di yungso roni. Dua Khalid itu mereka telah ditolong. Ini ya. Ini kalau yang contoh dari fi'il mudhari', yang harus tadi fi'il madhi. Yang jelas kalau naibul fa'ilnya isim dhohir, maka fi'il yang dipakai urut tasrifan lugawi, tasrifan urutan pertama untuk laki-laki, urutan keempat untuk perempuan. Itu kalau isim dhohir. Kalau isim dhamir berarti ya menyesuaikan. Kalau nama orang jadikan dhamir, berarti maksimal ditasrif sampai 6. Huwa huma hum hiya huma hunna, karena itu mereka. Nama orang kalau diganti bisa dia, kalau banyak mereka. Berarti urut tasrifan ke-1 sampai 6. Tasrifan ke-7 sampai habis itu semuanya isim dhamir, tidak ada dhohirnya. Baik, seperti ini tentang naibul fa'il atau pengganti fa'il. Bisa kita katakan pelaku atau subjek pada kalimat pasif. Wallahu a'lam bishawab. Semoga semakin paham dan mengerti. Amin.